Nah, sekarang kita masuk ke bab baru, tapi persamaan diferensial yang kemarin nanti muncul lagi di bab 10. Ini bab 9 yang lain dulu. Depannya matematik dulu, nanti baru belakangan ada aplikasinya ya. Oke, fungsi banyak peubah. Apa itu fungsi banyak peubah? Ialah sebuah fungsi yang peubahnya banyak. Gitu ya. Saya lagi meyakinkan si cakep ini biar menggantikan gitu aja ngomong, cuma ngomong gitu. Hah? Oke, kita lihat fungsi real dengan dua peubah real adalah fungsi yang memadankan. Memadankan itu memasangkan atau apa ya? eh, ya memadankan, memasangkan, mengaitkan itu sama aja. Jadi awalnya ada pasangan bilangan X, Y, X dan Y-nya bilangan real. X, Y, anggota R2, ya. R2 itu bidang X, Y. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Pasangan X, Y, kemudian hasilnya dipasangkan dengan sebuah bilangan set. Bilangan real gitu ya. Jadi kalau dibilang fungsi real itu hasilnya bilangan real. Peubahnya, variabelnya juga bilangan real. Oke, contohnya. Nah, contoh sekaligus notasinya. Notasinya seperti ini. Set fungsi XY. Bedanya dengan yang sebelumnya, biasanya fungsi X, ini ada pasangan X, Y. Ya. Nah, di sini X dan Y-nya boleh dipilih bebas. X dan Y-nya ambil aja berapapun setnya dihitung oleh aturan fungsinya. Jadi, X dan Y-nya di sini disebut variabel bebas. Dipilih dulu sesuka kita. Setnya nggak dipilih bebas, dihitung. Jadi namanya variabel tak bebas. Nah, meskipun X dan Y-nya bebas, tapinya ada syarat juga. Yaitu kita boleh mengambil X dan Y berapapun asal aturan fungsinya bisa dihitung. Gitu ya. Nah, ini contoh eksplisitnya fxy ini. Kita lihat di sini kalau saya ambil y-nya 0, x-nya 5, kan ini akar bilangan negatif jadinya. Nggak boleh gitu ya. Jadi meskipun milih x, y-nya bebas, tapi harus supaya bisa dihitung. Oke. Nah, kemudian pengertian daerah definisi atau domain. Apa itu daerah definisi? Daerah definisi dari fungsi dua peubah adalah semua pasangan X, Y harus semua, nggak boleh kelewat satupun. Supaya fungsi ini bisa dihitung. Atau istilah matematiknya terdefinisi. Gitu ya. Ya, intinya supaya bisa dihitung. Coba kita lihat dulu. Jadi, daerah definisi dari sebuah fungsi dua peubah itu pasangan X, Y. Jadi daerah definisinya ada di R2 ya. Kita lihat contoh ini dulu. Saya kerjakan dulu ya. Tentukan daerah definisi dari fungsi ini. Sebentar. Ini apa lagi? Wow. Nah, copy paste dulu di sini. Tentukan daerah definisinya. Ingat daerah definisinya adalah pasangan X, Y. Jadi nanti bentuk apa? Uh, kalau kita gambar nanti ada di bidang, gitu ya. Nah, daerah definisi dari fungsi f supaya bisa dihitung x, y, y-nya berapa aja. X, y tentunya yang dalam akar nggak boleh negatif ya. Harus ini. Paham nggak? Katrina, jangan WA-an saja sama pacar. Jadi bikin ngiri. Dan selain itu bawahnya nggak boleh 0. Coba saya mau hitung dulu. X kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat
Kapan dia 0? Karena kirinya kuadrat-kuadrat, berarti ini harus 0, ini 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Y-nya 1, manggut aja. Gila. Jadi, X, Y-nya ini nggak boleh nih. X-nya 0, Y-nya 1 nggak boleh. Tidak boleh titik 0,1 gitu ya. Syaratnya jadi ada 2. Nah, biasanya selain menentukan daerah definisi, udah daerah definisinya itu aja. Diminta menggambar daerah definisinya. Nah, kita harus gambar di bidang XY. Coba kita lihat bagaimana menggambar Y min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Menggambar pertaksamaan tuh susah. Kita bikin sama dulu gambarnya. Y min X kuadrat yang sama dengan 0 dulu. Atau Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Y sama X kuadrat siapa yang udah bisa? Cilaka, nggak ada yang bisa. Nah, itu ya. Oke. Y sama dengan X kuadrat. Saya gambar. Pakai warna merah. Gitu ya. Y sama dengan X kuadrat gitu. Nah, tujuan kita bukan menggambar Y sama X kuadrat, tapi menggambar Y min X kuadrat lebih besar dari 0. Nah, caranya gini. Setelah digambar sama dengan, maka bidang XY akan terbagi 2 oleh grafik Y sama X kuadrat yang di atasnya sama yang di bawahnya. Gitu ya. Nah, yang memenuhi ini mana? Pasti hanya salah satu bagian. Karena yang ini persis 0 yang merah itu. Nah, di kiri kanannya atau di atas bawahnya, salah satu memenuhi ini, satu tidak. Jadi caranya, masukkan aja titiknya. Coba sembarang yang gampang di sini ambil. Berapa? 10 gitu ya. Ambil titik 10,0 ya. Nah, kita cek Y min X kuadrat sama dengan berapa? 0 min 10 kuadrat gitu. Paham? Ini kan X-nya, ini Y-nya pasangan. Sama dengan min 10 kuadrat. Besar dari 0? Tidak. Ya. Berarti yang di bawah ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya yang di sana. Itulah daerah definisinya. Yang kurvanya termasuk nggak? Hmm? Itu tadi bebas aja. Bebas, pokoknya di sini aja ambil mau 100,0 boleh. Mau nyoba titik yang di atas juga boleh. Kalau coba titik yang di atas langsung memenuhi, ya berarti daerahnya di sini. Yang kurvanya memenuhi juga nggak? Memenuhi kan boleh 0. Jadi yang kurva merah Y sama X kuadrat termasuk daerah definisi gitu ya. Ya. Terus ada syarat kedua. Titik 0,1 nggak boleh. Mana titik 0,1? Titik 0,1 kita warnai biru. Di sini kan? Nah, ini nggak masuk. Jadi kita kasih lubang. Bukan 10 ini ya. Bukan 10. Titik 0,1 nggak masuk gitu maksudnya. Sudah paham? Diam aja berarti sangat paham. Lanjut? Belum juga. Lanjut lagi. Itu jadi dari definisi paham ya? Mencari semua, nggak boleh ada yang ketinggalan. Pasangan X, Y supaya fungsinya bisa dihitung. Ada daerah definisi, ada daerah nilai. Daerah nilai adalah kumpulan semua setnya. Kalau tadi kan daerah definisi X, Y-nya. Kalau daerah nilai itu setnya. Set yang mana?
set hasil ngitung dari hasil ngitung fungsinya terhadap titik-titik yang ada di daerah definisi. Jadi titik-titik XY yang ada di daerah definisi dihitung oleh aturan fungsi. Hasilnya mana? Nah, hasilnya itu si setnya itu namanya daerah nilai. Daerah nilai biasanya susah menentukannya. Jadi yang ini nggak saya hitung daerah nilainya. Susah kok. Buat ujian mahasiswa aja yang susah tuh. Oke. Udah ini ya. Tuh ini soalnya juga tentukan daerah definisi aja. Nah, ini sendiri karena ini udah dicontohkan gambar daerah definisi ini. Lanjut. Contoh fungsi dua peubah. Contohnya apa sih yang rada-rada nyata gitu ya? Nah, ini coba kita baca. Di daerah yang beriklim dingin, temperatur udara yang dirasakan seseorang, si W ini ya Wibawa, bukan Warsoma W-nya. Wibawa. Iya, Wibawa, teman SMA saya namanya si Wibawa. Nah, bergantung pada temperatur udara sesungguhnya, T besar. Apa itu temperatur udara sesungguhnya? Temperatur yang keukur sama termometer. Itu temperatur sesungguhnya. Dan kecepatan angin yang berhembus. Kalau anginnya besar, terasa lebih dingin kan? Atau lebih panas? Ya, kalau masih eling itu terasa angin besar akan lebih dingin dari seharusnya. Jadi, ini W ini temperatur yang dirasakan oleh orang bergantung kepada temperatur sesungguhnya dan kecepatan angin. Gitu ya. Nah, ini tabelnya contohnya. Ini betulan tabelnya ya. Gitu. Jadi kalau di sini misalkan ini yang kolom yang ke bawah temperatur, yang ke kanan kecepatan angin. Jadi kalau temperaturnya -5, kecepatan anginnya 50 km per jam, kerasanya kayak -15. Aduh, dingin gitu ya. Nah, kalau temperaturnya ini apa? Temperaturnya -15, kecepatan anginnya 0. Ya udah -15 kerasanya. Gitu ya. Paham ya? Ini mau dipakai lagi nanti di belakang. Jadi ini hanya memberi contoh, oh temperatur yang dirasakan itu bergantung kepada dua peubah. Temperatur sesungguhnya dan kecepatan angin. Oke, nanti muncul lagi. Nah, ini body mass index adalah indeks yang mengukur, ini hanya contoh aja sebagai fungsi dua peubah, mengukur berat ideal seseorang. BMI didefinisikan persamaannya ini. Massa dibagi tinggi kuadrat. M itu massa orang, H itu tingginya dalam meter. Seseorang dikatakan kurang berat bila BMI-nya sekian, optimal bila di antara ini, terlalu berat segini, dan obesitas ini. Ini contohnya pakai mahasiswa SF 2017. Nah, siluman kucing. Pernah lihat nggak siluman kucing? Hah? Optimal ya. Optimal siluman kucing. Aditya gemuk dia. Habib apalagi itu? Si Habib bin Purba. Masih hidup nggak ya itu orang? Bulucu. Nah, Bulucu ini teman SMA saya. Kurus ya. Bulucu. Winnie Camelia. Kurus Camelia. Camelia pintaran sekali 2017. Dan seterusnya. Alvina. Oh, untung optimal juga. Oke, ini hanya contoh fungsi dua peubah gitu ya. BMI itu bergantung kepada massa dan tinggi. Nah, ini mau ngapain nih? Oh, grafik.
Nah, misalkan F fungsi 2 peubah dengan daerah definisi DF, grafiknya terdiri dari 3 pasangan terurut bilangan real. Karena apa? X sama Y-nya tadi daerah definisinya, setnya itu nilai fungsinya. Sehingga kalau kita gambar, dia berada di ruang ya, koordinat ruang. Kayak waktu vektor. Kenapa? Karena ada X, Y, ada setnya. Jangan ngobrol si Ratu Kipas ya. Awas ngobrol lagi digetok. Dibaptis lah. Saya udah bawa alat baptisannya. Oke. Nah, gambarnya gimana? Gambarnya adalah sebuah permukaan di ruang. Tergantung fungsinya ya. Kenapa? Karena tadi ada X, Y di dalam definisinya. Ada nilai setnya. Ya. Nah, secara umum menggambar grafik fungsi 2 peubah tuh susah. Kecuali yang spesial-spesial. Nah, nanti saya nggak akan bahas di sini sebenarnya ada nih. Gambar-gambar permukaan di ruang tambahan. Nanti akan saya ada di bahan kuliah. Ini kalian baca sendiri aja karena nggak keburu kalau ini dibahas. Saya akan bahas beberapa aja yang sering dipakai di sini. Yang pertama, gambar grafik ini. Kalau saya punya persamaan, pangkatnya satu semua dalam X, Y, Z. Gitu ya. Dan nggak ada perkalian antar X dengan Y, X dengan Z, atau Y dengan Z. Pangkatnya satu. Sehingga ini bisa nah ini gambarnya adalah bidang. Ya. Kan di vektor dulu udah. Di vektor bentuknya seperti itu. Cuma di fungsi 2 peubah ditulisnya sebagai set sama dengan sesuatu. Gitu ya. Ya dari sini set sama dengan D dikurangi ini dibagi C. Gitu. Oke. Ini merupakan persamaan bidang. Ya. Merupakan. Apa merupakan? Ya udah, pokoknya sesuai ini. Kalau menggambar bidang gimana? Paling gampang, tentukan aja 3 titik. Terus hubungkan. Asal nggak segaris titiknya. Saya cari titik potongnya dengan sumbu koordinat. Kalau titik potongnya dengan sumbu koordinat berarti coba di sini dulu saya gambar sepotong. Ini X, ini Y, ini Z. Jangan ngobrol, Leng, jangan ngobrol. Kalau ada yang ngobrol harus ngegantiin kuliah. Saya jadi mahasiswa. Bahagia. Titik potong dengan sumbu X. Kalau di sumbu X berarti Y-nya 0, Z-nya 0, betul? Jadi berapa? Tadi apa? Di sumbu X, Y-nya 0, Z-nya 0. X-nya dapat 2. Sini ya. 2 ya. Titik potong dengan sumbu Y berarti ini cepat pisan. 3. Titik potong dengan sumbu Z? 6. 0 atau 6? 6. Nah, gitu ya. Nih titik potongnya. Nah, gitu kan? Udah dapat 3 titik hubungkan. Tapi ingat, bidang itu luasnya tak hingga. Jadi, ke sana masih nembus dinding. Ini nembus dinding kiri, ini nembus dinding bawah. Ya. Jadi, ini hanya potongan bidangnya aja. Tapi bidangnya sendiri tak hingga. Hanaya, paham nggak? Naya, mana si Naya? Naya paham nggak? Mana Naya?
Kirain berubah lagi jadi kamu. Nah, gambarkan set sama dengan 3. Gambarnya gimana coba? Set sama dengan 3. Nilai setnya selalu 3. Hah? Bidang X, Y. Terus? Hah? Naik bidang X, Y. Kalau bilang X, Y kan setnya 0. Dinaikkan 3 satuan ke atas. Ya. Coba lagi. Yang ini nggak bisa gerak. Coba saya gambar X tambah Y sama 1. Nah, nanti kalau kalian membaca gambar-gambar permukaan di ruang, itu akan paham. Di situ detail dijelaskan. Tapi ini sekarang saya ini aja ya. Hati-hati kalau kita bicara fungsi dua peubah, ini jangan gambarnya di bidang XY garis gitu. Betul kalau di bidang XY ini ya. Di bidang XY dulu garis ya. XY, X-nya 0, Y-nya 1. X, Y-nya 0, X-nya 1. Sini kan? Nah, ini kan garis ini, betul? X tambah Y sama dengan 1. Tapi kalau di ruang, gambarnya bukan garis. Kalau ada persamaan, ini apa? Pangkat X-nya 1, pangkat Y-nya 1, pangkat Z-nya 1, itu bidang. Ini kan bisa saya tulis sebagai 1X tambah 1Y tambah 0 Z, Z-nya 0, sama dengan 1, gitu kan? Samaan bidang. Boleh 0 koefisiennya. Nah, kita lihat gambarnya. Gimana kalau di ruang? Coba. Kita gambar dulu di bidang X, O, Y. Sama dengan di bidang ini. Ya. Jadi tadi memotong di ini 1, 1 gitu ya. Di sini 1, di sini juga 1, betul? Dan garis biru tadi adalah garis ini. Garis biru yang di samping adalah ini. Kok garis di samping ya? Yang suka di samping mah ibu-ibu. Ke samping. Hah? Hah? Oh ya. Lagi. Rekam lagi. Ini X tambah Y sama dengan 1. Kalau di bidang XY, koordinat kartesius biasa, gambarnya garis lurus ini. Udah paham? Kalau di ruang gimana? Nah, di ruang kita gambar dulu koordinat ruangnya. Gambar lagi tadi di bidang XY, gambarnya garis ini. Nah, di persamaan ini, setnya berapa? Hah? Kenapa harus 0? Setnya 3, nggak boleh gitu? Kalau lihat persamaan ini aja, boleh ya? Setnya min 5 boleh? Setnya bebas. Nah, kalau setnya bebas, maka tariklah garis biru ini sejajar sumbu set ke sana. Mencong. Ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Jadilah bidangnya ini. Paham ya? Ini jadi bidang ini. Garis tadi ditarik ke atas dan ke bawah sejajar sumbu set. Gambar bagus gitu. Kamu nanti gambar lagi. Cilaka. Nah, coba kalau kuadrat-kuadrat, jangan lupa ini diingetin lagi. Nanti baca di sini ya. Gambar-gambar permukaan di ruang. Udah ada di bahan kuliah. Di Google Drive-nya. Gambar grafik kalau nggak ada, tolong dikasih tahu. Nanti saya tambah ya. Gambar grafik ini. Caranya kita kuadratkan. Ya. Persamaan kan dikuadratkan boleh. Nggak ada perubahan tanda. Kalau pertaksamaan kan bahaya. Bisa berubah tanda. Persamaan mah. Kucing sama dengan kucing. Ya kucing kuadrat sama dengan kucing kuadrat. Betul? Nah. Tapi
Ingat, kalau dikuadratkan, yang tadinya negatif jadi positif. Jadi harus diingat, di sini asal muasalnya set itu nggak boleh negatif, betul? 0 boleh. Jadi akarnya ini setnya nanti nggak boleh negatif. Gitu. Oh, ini apa? Persamaan apa ini? Bola. Pintar. Si Hanaya. Bukan Hanaya, nggak tahu siapalah. Pokoknya dari daerah Hanaya. Bola. Pusatnya di 000, jari-jarinya berapa? Tiga. 3. Aduh, ini 9. Nggak boleh becok lu. Tiga apa ya? Nah, tapi hanya setengah bola. Kenapa? Nggak boleh. Harus lebih dari 0. Setnya nggak boleh di bawah bidang X, O, Y. Setnya nggak boleh negatif. Jadi sebenarnya waktu dikuadratkan harusnya ini ditulis di pinggirnya. Setnya harus gitu ya. 0 boleh. Di bidang X, O, Y masih boleh. Bawahnya nggak boleh. Oke ya. Kalian paham? Hah? Apa yang dipahami? Oke. Gambar grafik ini. Oh ya, nanti waktu melihat ini gambar-gambar permukaan ruang yang penting tuh ini. Bidang kalian harus tahu. Kemudian bidang ada berbagai macam variasinya. Kemudian bola atau elipsoida. Kalau di ruang yang bentuk kayak telur itu namanya elipsoida, bukan elips. Ada ida-idanya. Solenoida itu elektronik. Nah, terus kalian harus belajar juga yang namanya paraboloida. Ya, ini ida yang bikin, jadi banyak ida-idanya. Ini kayak gini. Tuh ya. Z-nya, bagus paraboloida, nanti keluar di ujian pasti. Itu dihapus bidang. Hah? Nah, Bidang, bola atau elipsoida, paraboloida. Itu yang suka keluar. Karena di gambar-gambar permukaan ruang yang slide saya tuh ada yang lain lagi. Hiperboloida daun 1, daun 2, daun sindrom. ada hiperboloida, paraboloida. Udah lewat aja itu mah, nggak usah ya. Yang ini aja 3. Oke? Ini setnya jelas lebih besar sama 0 ya. Kenapa? Itu gerak ketawa-ketawa pengen dibaptis. Gak pak, saya udah gak bisa. Ini baptisan kalkulus dapat A. Kalau iya. Oke, ini grafiknya melalui 000 paling kecil. Kalau setnya 0 kan? Setnya 0 berarti X-nya dan Y-nya 0. Nah, oh ya, ini didetailkan. Didetailkan di sini. Sama dengan di slide saya. Paham ini melalui 000? Hah? Najwa? Paham? Nah, sekarang ngelihatnya ini. Saya akan iriskan dengan bidang X, O, Z. Mana itu bidang X, O, Z? X, O, salah. O, Z ya. Ini Y. Bidang X, O, Z berarti apa? Y-nya 0, betul? Ya. Kalau Y-nya 0, ini gambarnya apa? Z sama X kuadrat. Berupa Z sama dengan X kuadrat aja. Y-nya kan 0. Kalau diiriskan dengan bidang X, O, Z. Y-nya 0. Jadi gambarnya parabola. Set, sini parabola. Paham? Parabola membuka ke Z. Irisan dengan bidang Y, O, Z. Gambarnya gimana? X, Y, Z. Irisan dengan bidang Y, O, Z.
Kalau bidang Y offset tuh X-nya 0, betul? Ini X-nya 0. Kalau X-nya 0, persamaannya menjadi Z sama dengan Y kuadrat. Gambarnya parabola membuka ke Z. Tuh ya. Ini yang tadi, yang sebelumnya tadi parabola juga di sini. Ini parabola gitu ya. Oke. Irisan, ini diingat-ingat gambarnya gini dulu. Kayak mangkok jadinya ya. Irisan dengan bidang Y. Z sama dengan K. Ya, Z sama dengan K. Ini, Z sama dengan K ya. Kalau Z-nya sama dengan K, kita punya persamaannya menjadi K sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau saya bisa bikin X kuadrat per K ditambah Y kuadrat per K sama dengan 1. Gambarnya apa? Elips. Nah, pintar. Elips. Makin besar K-nya, elipsnya makin besar, makin kecil. Kecil. Hah? Gini. Enggak, X kuadrat per 5 kuadrat ditambah Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Bandingin dengan ini. Bukan elips, ini mah lingkaran. Ini apa? Lingkaran kalau sama ke bawahnya. Soalnya bisa dikali 12. Kalau Tapi ini dulu, ini dulu. Ini dulu. kakak, kalau bawahnya kurang. 12 ini Kak. Ini dulu, ini dulu. Kalau Ini yang kiri mana yang lebih gede elipsnya? Si makhluk hijau teh. Ini mana yang lebih besar elipsnya? Hah? Jadi makin bawahnya makin besar, elipsnya makin gede, betul? Tadi K-nya makin besar, makin kecil katanya. Kalau K-nya makin besar, ini K ya, bukan 12. Anak-anak, mata kalian harus diperiksa mungkin ke dokter mata. K. Kalau bawahnya sama, dia jadi lingkaran. Kalau ininya sama. Kalau beda, elips. Jadi lonjong. Nah, ini gambarnya lingkaran. Makin besar K-nya, lingkarannya makin gede, betul? Kalau makin besar K-nya berarti K itu kan tadi setnya ini. Berarti makin ke atas, betul? Jadi kalau di sini katakan lingkarannya segini. Nanti kalau diiris dengan K yang lebih gede di sini, lingkarannya lebih gede. Makin ke atas, makin gede gitu ya. Nah, setelah tahu semuanya tadi ini udah tahu kesininya lingkaran, makin lama makin gede lingkarannya, maka gambarnya nongol. Nol jadi nongol tuh gambarnya. Kalau pusing ini, saya nggak mau lama-lama di sini. Pokoknya kalian harus baca yang ini. Gambar-gambar permukaan di ruang. Kalau di situ nanti di gambarnya bertahap. Coba kita lihat aja sebentar ya. Di gambarnya bertahap. Itu termasuk yang paraboloida. Mana? Tuh, kalau ini di gambarnya bertahap tuh. Klik, klik. Tuh, gambar sepotong-sepotong tuh. Tuh, di gambar sepotong. Tuh. Apalagi dikasih animasi gini. Tapi itu baca sendiri. Kalau nggak paham baru nanya. Tuh, di animasi lagi enak. Tinggal di play. Teng. Tuh. Ya. Udah. Ini baca sendiri. Oke. Reno berupa elips maksudnya apa? Irisan dengan bidang Z. Oh, irisan. Oh, berarti yang Bapak nentuin Set. irisannya itu Biasanya dengan bidang X offset, bidang dengan Y offset, atau dengan set sama dengan K. Semua bukan atau. Pak elips bukan lingkaran. Lingkaran? Sebenarnya lingkaran. Oh, lingkaran. Lingkaran. Karena penyebutnya sama. Kayak gitu. Tapi kalau mempelajari yang ini, nanti
Saya dulu waktu TPB bingung, saya apalin aja yang kuadrat, 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 positif semua, bola atau elipsoida. Kalau yang bentuknya ini, oh paraboloida. Cuma sedikit dah bentuknya. Yang bidang ya direka-reka itu. Direka-reka tuh irisannya. Kalau yang terlalu kompleks, diapalin aja satu dua biji mah. Oke, nah menggambar grafik fungsi dua peubah kan susah ya. Ini yang istimewa aja bentuk-bentuk standar udah susah. Apalagi kalau keluar kayak gini. Sin dari X, Y kuadrat. Aduh, gambarnya pusing. Kecuali pakai GeoGebra itu ya, salah satunya. Nah, ada cara lain menggambar fungsi dua peubah supaya lebih gampang. Dan ini dilakukan oleh orang-orang jurusan geodesi. Ya, nanti dengerin dulu, makanya denger. Sebentar, udah jam berapa ini? Nah, Udah lewat, ya sudah. Sampai situ dulu aja.